Menanggapi kasus yang baru-baru ini terjadi mengenai seorang penyandang disabilitas fisik, Agus, di mana diduga melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Namun, apakah mungkin seorang penyandang disabilitas fisik tunadaksa melakukan perbuatan tersebut? Mari kita bahas bersama saya Valencia di Julian Ricky Official. Tersangka kasus dugaan kekerasan seksual Iwayan Agus Suwartana terungkap ke publik. Lamun sih dia pura-pura nangis, kujamin sih dia mati. Kujamin. Ini bisa kamu jadikan bukti dari orang tua kamu. Kamu kira orang tuamu bisa membunuh, bukan berarti saya membunuh. Tapi membunuh mental kamu itu saya yang tanggung jawab. Untuk membahas lebih lanjut di sini, kita perlu tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual tersebut. Kekerasan seksual tersebut sesuai dengan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual pasal 4 ayat 1, di mana menyatakan bahwa yang termasuk tindak pidana kekerasan seksual ini yaitu pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, kemudian ada juga pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun selain itu juga diatur di ayat 2, di mana yang termasuk tindak pidana kekerasan seksual ini juga meliputi perkosaan, perbuatan cabul, kemudian persetubuhan terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan, pornografi yang melibatkan anak, ada juga pemaksaan pelacuran. Selain itu, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, serta tindak pidana pencucian uang, di mana tindak pidana asalnya itu merupakan tindak pidana kekerasan seksual, dan tindak pidana lainnya dinyatakan secara tugas bahwa merupakan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu bagaimana dengan kasus yang akan kita bahas ini mengenai Agus, seorang penyandang disabilitas fisik? Jadi teman-teman, kronologi kasus Agus ini adalah di mana Agus ini pertama-tama menarik simpati dari para korbannya dengan ia menanyakan apakah saya layak hidup dengan kondisi saya seperti ini, saya tertekan dan lain sebagainya. Kemudian si korban ini digiring untuk menyemangati si Agus ini. Kemudian Agus ini menanyakan apakah kakak punya masalah yang sama. Dari situlah si korban mulai menceritakan apa yang kira-kira menjadi masalah bagi korban tersebut dan mulai menceritakan hal-hal yang bersifat privat. Kemudian hal-hal yang bersifat privat ini bahkan mengandung aib itu diceritakan kepada Agus, dan itulah yang menjadi senjata Agus supaya Agus ini dapat mengancam para korban. Saya punya bawaan mantra di tas saya di sini. Itu bawaan dari lahir yang bisa baca seseorang. Saya tahu kamu lagi banyak masalah. Saya bilang kamu harus kuat. Kalau enggak, kamu akan sukses. Percaya sama saya. Siapa nama kamu? Pertemuan ini sudah ditakdirin, bukan hanya kebetulan. Saya nak mau kamu disakitin lagi. Kamu sayang sama orang tua? Mau tobat kan? Jangan ikutin teman yang salah. Berjuang, kamu pasti bisa. Pertama kali kamu ketemu cowok, kakak tidak boleh nangis. Saya tidak senang kakak, jangan. Kakak harus kuat dengan cobaan yang kakak alami. Saya sudah bertubi-tubi ngalamin cobaan, sehingga saya bisa maju. Kakak harus bersama saya, bahkan harus melebihi saya. Saya tidak kenal kamu, sumpah. Tapi satu perjuangan kamu yang sangat luar biasa ya Allah. Saya berani, kalau saya Hindu ya berani saya masuk Muslim hanya demi kamu. Kamu mau tobat? Jangan angkat gara-gara hal sepele. Kamu pasti bisa. Apapun kamu minta, saya bahkan bisa berikan. 6 tahun saya nyari kamu, tanpa saya sadarin kemana saya nyari orang yang bisa mengerti. Nggak saya tahu di mana, entah hati saya kenapa jatuh di sini deh. Dan kemudian Agus ini akan menggunakan cerita-cerita tersebut, di mana apabila para korban tidak mau mengikuti keinginannya, maka segala ceritanya itu akan dibongkar. Oleh karena itu, korban ini tentu saja mengikuti apapun yang diperintahkan oleh si Agus. Selain itu, Agus pun di sini mengakui bahwa dia mampu melakukan ritual mandi suci yang dapat membersihkan dosa-dosa dari para korban. Seperti itu, hal ini yang kemudian mendorong para korban untuk dibawa ke homestay seperti itu, dan di sanalah tempat Agus ini melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Dari berbagai korban menceritakan berbagai hal yang diminta oleh Agus ini, mulai dari diminta untuk melihat video atau foto yang intim, kemudian para korban ini juga dilakukan
Agus melakukan tindak pidana menggunakan kaki dan lain sebagainya. Beberapa korban pun sempat menyatakan bahwa memang Agus ini merupakan tunadaksa, tetapi Agus ini tetap memiliki tenaga yang kuat sehingga melebihi dari para korban itu sendiri, dan terjadilah tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Lalu kemudian hal ini yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, apakah bisa sih Agus ini tuh dipidana? Menurut kronologi yang tadi sudah diceritakan, Agus ini dijerat dengan pasal 6 huruf C Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berbunyi setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling banyak 300 juta rupiah. Jadi teman-teman sudah dijelaskan dari kronologis, kemudian ancaman pidananya, kita bisa menyimpulkan bahwa Agus ini memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana kekerasan seksual ini, sehingga dapat diancam dengan hukuman 12 tahun pidana penjara maupun dengan denda paling banyak 300 juta rupiah. Lalu mari kita bahas apakah Agus ini tuh dapat dipidana mengingat keterbatasan yang ia miliki. Jadi pada dasarnya teman-teman, memang kesalahan menjadi faktor utama seseorang bisa dipidana. Namun kita harus melihat juga apakah seseorang ini mampu bertanggung jawab ataupun tidak. Saya mengutip dari salah satu ahli yaitu Utrecht yang menyatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab itu dilihat melalui yang pertama, suatu kemampuan berpikir pada pembuat yang memungkinkan pembuat ini menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya. Yang kedua, pembuat dapat mengerti makna dan akibat kelakuannya. Dan yang ketiga yaitu pembuat dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya. Nah, di kasus ini, Agus ini mampu berpikir dengan baik teman-teman, dan ia mengetahui segala tindakan yang dilakukannya. Itu merupakan suatu tindakan tidak pidana. Sehingga tentu saja dalam kasus ini Agus sangat memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab seperti itu, sehingga sudah pasti Agus ini dapat dipidana. Selanjutnya, namun yang menjadi permasalahan adalah pada kasus ini, pada awalnya para korban itu tidak berani untuk melapor mengingat adanya perasaan malu dan berbagai macam alasan lainnya, sehingga korban ini memilih untuk diam saja. Namun salah satu korban berpikir bahwa apabila kasus ini tidak dilaporkan, maka perbuatan seperti ini akan terus-menerus terjadi dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Oleh karena itu, dalam kasus ini mulailah ada korban yang berani melapor, kemudian disusul dengan korban-korban lainnya, sehingga saat ini sudah terdapat 17 korban yang melaporkan mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Agus ini. Lalu bagaimana teman-teman? Di sini kami sangat mendorong untuk teman-teman yang mengalami tindakan serupa untuk berani melapor, karena pada beberapa tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana tercantum di pasal 5 dan pasal 6 huruf A, ini merupakan delik aduan di mana hanya korbanlah atau hanya keluarga korban atau orang yang dirugikan yang dapat melaporkan tindak pidana ini. Namun walaupun di beberapa peraturan lainnya itu tindak pidana kekerasan ini dapat dilaporkan oleh siapa saja orang yang melihat terjadinya tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, ayo teman-teman, kami mau mengajak buat teman-teman, bagi teman-teman korban maupun teman-teman yang melihat terdapat tindak pidana kekerasan seksual ini, ayo berani melapor. Dan cukup sekian teman-teman untuk pembahasan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus subscribe, komen, dan share video ini. Dan sampai jumpa di video menarik kita selanjutnya.